وفي الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنا بالفضل وافتح علينا بالمعرفة بالعلم حسنا خلقنا بلا حلم سدد لنا أبواب ربك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakiru, pagi-pagilah. Fi tolabir rizqi, fi pada atau dalam, tolabi mencari atau mengais, ar-rizqi itu rizki, rizki. Rizki. Nanti ulang lagi. Bakiru, pagi-pagilah, fi tolabir rizki, di dalam mencari rezeki. Wal hawaij, wadan al hawaij, keperluan. Wal hawaij, dan keperluan. Punya hajat, punya keinginan yang mendesak, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus diusahakan, diupayakan untuk sepagi mungkin. Fa innal huduwa barakah, fa maka inna sesungguhnya al-huduwa pagi, barakatun barakatun, ada keberkahan, wa najahun, dan kesuksesan, atau wa najahun, dan keberhasilan. Rawa meriwayatkan hadis Ibnu Abdi an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Anak-anakku, bila nanti kalian sudah berkiprah di masyarakat, maka amalkan pesan Rasulullah SAW. Contoh, kita punya warung, punya toko, jangan bukanya nanti jam 10 aja deh, jam 11 tidur dulu. Kalau ada orang pernah mengatakan, kalau kita tidur subuh, habis subuh rezekinya dipatok. Dari siapa dengar itu? Itu ungkapan perkataan sebagai nasihat untuk kita. Artinya jangan sampai rezeki kita didahului oleh ayam. Kenapa ayam?
Kenapa nggak yang lain, kambing, kerbau? Kenapa harus rezeki kita dipatok ayam? Karena ayam itulah dia orang belum keluar rumah, belum bangun, ayam sudah bangun, berkokok jam 3 malam, jam 1:30 malam. Mereka keluar mencari di mana ada yang bisa dia dapatkan, diambil, korek-korek. Hanya modal ceker dan patok saja. Alhamdulillah nggak ada selama ini kita mendengar ayam kelaparan, ayam kemiskinan. Dicukupi oleh Allah karena apa? Memang dia berusaha berupaya untuk sepagi mungkin untuk mengais rezeki yang Allah sudah siapkan kepada hamba-hamba. Dan pengalaman hati ketika saat sebelum berangkat ke Malaysia dulu, mampir bikin paspor di imigrasi Pontianak. Itu habis dari masjid, kemudian jalan, tapi lihat yang unik, dimana kalau kita di kampung kita, toko-toko di pasar-pasar, lihat di toko-toko sebelah kanan kiri, atau mungkin di kampung nih, toko ITC misalnya di Polpon, bukanya jam berapa? Jam berapa? 9, 10 ya. Nah ini, tapi dia di Pontianak itu kanan kiri sepanjang dari tempat akidah berjamaah, toko sudah buka semua besok, dan orang asyik mereka menjajakan jajanan, ada lapis, ada gorengan, ada macam-macam. Nah ternyata tidak ada satu orang, 2 orang, hampir semua pertokoan. Dan itu luar biasa. Jadi waktunya maksimal. Ya. Kalau memang belum bisa untuk membuka sepagi mungkin, karena ada aktivitas kajian kita, ya utamakan kajian dulu. Misalnya contoh, ada keutamaan barang siapa sholat subuh berjamaah, lalu dia berpikir kepada Allah, atau dia mendengarkan nasihat-nasihat para penceramah di masjid itu, kemudian summa sholat rakaatin, kemudian sholat 2 rakaat saat matahari terbit atau waktu tuluh, dia sholat 2 rakaat, maka dia beroleh pahala haji umur sempurna. Nah itu utamakan dulu, jangan sampai keutamaan yang begitu luar biasanya kita kalahkan hanya bisnis untuk nyari dunia. Bahkan ini kalau ingin tahu siapa orang yang paling kaya di dunia, adalah mereka yang bisa menjaga sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu paling kaya. Ya, paham tuh? Nanti ulang lagi, siapa orang paling kaya? Bukan habis pun, bukan. Ya, bukan siapa? Patrick juga bukan. Tapi orang yang paling kaya adalah orang yang mampu melakukan 2 rakaat saja sebelum subuh. Karena janji Rasulullah, rakaat sebelum subuh, rakaatan fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar atau qobliyah subuh lebih baik daripada dunia serta isinya. Maka anak-anak aku jangan pernah tinggalkan itu. Ternyata kita paling kaya, karena yang Allah hadiahkan lebih baik, lebih besar, lebih banyak daripada dunia seisinya. Allah. Kalau sudah tahu seperti itu anak-anakku, amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa, jangan pernah tinggalkan. Karena boleh jadi kita nggak punya peluang di waktu yang lain. Ya terus dulu itu. Mungkin cara seperti inilah Allah mencintai kita. Ya, dengan belum bisa amalan yang lain, bangun malam mungkin masih susah, tapi qobliyah subuh jangan pernah tinggalkan. Qobliyah ba'diyah yang lain pun dijaga istiqomah. Kalau belum bisa, 2
pahala 8 rakaat. Tapi qobliyah, ba'diyah jangan pernah tinggalkan. Karena apa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah naiknya seorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka Allah akan naikkan derajat kita, kedudukan kita, kemuliaan kita. Baik, jadi kembali kepada hadis tadi. Setelah sholat subuh maka segera buka toko kita, buka usaha kita, apa yang punya perniagaan. Jangan sampai nunggu siang, apalagi sore baru buka. Yang sudah habis waktunya, agar Allah berikan di dalam surah An-Naba ayatnya, wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah ciptakan malam untuk waktu kita istirahat. An-nahar ketika pagi, siang maka ma'ash, mencari ma'isha, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik. Malam kerja, siang tidur. Ya. Baik anak-anakku, kita lanjut. Hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim yang pernah disampaikan, barang siapa tidur habis sholat subuh, maka akan menjadi apa? Yurisul akan menyebabkan seseorang menjadi fakir. Yurisul fakir, fakir miskin, baik fakir ilmu, fakir harta, miskin ilmu, miskin. Kenapa? Yang lain habis subuh dia belajar, dia tidur. Yang lain sudah siap-siap sudah menghasilkan rezeki, menjualkan jajakannya, dagangannya, dia masih tidur. Bangun nanti jam 10. Yang lain sudah pulang dari pasar, dari buka warungnya. Nah, ya pokoknya jangan tidur satu setelah subuh, kecuali sudah lewat suruh. Karena itu termasuk salah satu yang amat sangat dibenci oleh Allah. Amat sangat. Dan kemudian yang kedua, setelah sholat asar, yurisul majnun, akan menjadikan seseorang apa majnun? Nah, tahu itu tidak. Nggak fresh pikirannya, linglung jadinya. Ya. Maka di sini pesan dari si Nabi, haramkan tidur habis subuh. Enggak, dan Nabi sudah mempraktekkan betapa nikmatnya setelah subuh kita aktivitas. Di subuh kita mengajar dan enggak tidur nanti. Ketika saat tidur sudah waktu yang diperbolehkan oleh Allah. Menjelang dulu boleh jam 11 kita tidur, habis menjelang begitu kumandang azan dulu kita bangun. Ya, anak yang kelas vaksin nanti ngaji lagi. Ini anak-anak di pesantren ini alhamdulillah banyak waktu yang bisa kita gunakan sebaik mungkin tanpa kita kena manajemen dari guru atau ustaz. Karena yang manajemen waktu adalah kita. Kalau di sekolah juga kalian sambil sekolah jam segini sudah harus pakai sepatu, pakai celana, pakai dasi, kemudian duduk di bangku, kemudian nggak keluar kecuali bel berbunyi, tintong, tidur, istirahat, habis tidur masuk lagi sekolah, sampai jam 2 sampai rumah, capek lelah luar biasa. Alhamdulillah di pesantren ini waktu banyak, luang banyak sekali kesempatan untuk bagaimana kita memungkinkan hafalan kita. Kalau kalian sambil sekolah formal, habis waktu kalian pagi. Ya ini jangan sampai sia-siakan waktu yang ada. Mereka yang capek lelah atau bisa, coba gambarannya adalah mereka yang capek lelah biasa paginya sekolah, sorenya masih bisa menghafal Quran.
bisa sampai selesai 30 juz tepat waktu. Nah kita yang waktunya banyak sekali, yang enggak di bangku sekolah, ini harus lebih maksimal lagi dalam mendapatkan ilmu itu. Kok bisa anehnya nggak bisa bangun malam, nggak subuh? Ya Allah, apa yang membuat sampai nggak bangun malam, nggak sholat subuh berjamaah? Kecuali karena malas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buistu, aku diutus. Bijawami'il kalimi, dengan jawami', dengan mengumpulkan al-kalimi, kalimat-kalimat. Al-kalimi, kalimat-kalimat. Al-kalimi, kalimat-kalimat. Wa nusirtu, dan aku ditolong atau diberikan pertolongan. Wa dan nusirtu, aku diberikan pertolongan birru'bi, dengan perasaan takut. Birru'bi, dengan perasaan takut. Wa baina, wa dan baina anna naimun utitu bimafatihi khuzainil ardh. Wa baina, wa dan baina antara ana saya naimun, dalam keadaan tidur. Wabaina, dan suatu hari atau suatu kesempatan, aku, kata Rasulullah, naimun, sedang tertidur. Wa dan baina, antara atau suatu hari, aku atau saya naimun, sedang tertidur. Itu aku diberikan. Itu aku diberikan. Dengan mafatihi, kunci-kunci khuzainil ardi, kunci-kunci khuzainil ardi. Khuzain perbendaharaan. Khuzain perbendaharaan al-ardi, bumi. Al-ardi, bumi. Fawudi'at, maka wudi'at, diletakkan pada yadayi di tanganku. Yadayi di tanganku. Rawa meriwayatkan hadis Asy-Syaikhaini, Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua bahwa aku diutus oleh Allah untuk mengumpulkan kalam Allah, ayat-ayat Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah, mengajarkan ayat-ayat Allah. Wa nusirtu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan naungan, pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwahnya. Walaupun dalam menyampaikan dakwah kadang Rasulullah tidak diterima di penduduk itu, sebagaimana pernah terjadi di kampung Thaif. Rasul datang bukan mendapatkan sambutan, malah sambitan, dilempari batu sampai gigi Rasulullah bertangga, berdarah-darah, dan Rasulullah tidak pernah membalas semua itu. Tidak marah, bahkan mendoakan. Nah, yang marah siapa? Justru malaikat
Jibril. Malaikat menawarkan, ya Rasulullah, seandainya engkau mau, aku akan lemparkan Jabal Uhud itu kepada penduduk Taif itu, biar mampu semuanya. Tapi Rasul menyampaikan, tidak, wahai malaikat, aku berharap mudah-mudahan anak cucu keturunan mereka suatu saat akan beriman kepada Allah. Allahumma hadi fa'inhum qawmun la ya'lamun. Lalu Rasul menengahkan tangan meminta kepada Allah hidayah, ya mereka enggak tahu kalau hamba-Mu ini adalah utusan untuk mereka, nabi untuk mereka. Maka anak-anakku, suatu saat kalian adik kata berdakwah menyampaikan kalam Allah, ayat-ayat Allah, ada yang menerima, ada yang tidak, itu aja. Rasul yang manusia paling suci, paling sempurna, itu pun tetap juga ada apa? Ada penolakan. Ya, itu risiko dalam berdakwah. Ada yang suka, ada yang tidak. Tapi semuanya tetap diwajibkan untuk berdakwah, walau ayat dan walau satu ayat. Dia harus di masyarakat yang luas, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita. Ya, paling tidak anak-anakku, mengajak, mengingatkan kepada adik kita, kakak kita, waktu sholat, kok belum sholat, ayo tak sholat, itu dakwah. Mengajar kanan kiri tetangga yang belum bisa membaca Al-Quran dengan senang hati tanpa diminta, itu pun dakwah. Tidak harus dakwah itu berlaku pada para nabi, para rasul, tapi kepada kita semuanya, untuk bisa ngambil bagaimana pesan Rasulullah kepada kita untuk menjadi orang yang terbaik. Bahkan Allah sendiri menyampaikan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada satu ucapan yang terbaik bagi seorang hamba kecuali ucapan qawlan mimman da'a yang selalu mengajak kepada kebenaran untuk Allah, karena Allah bicara Allah. Dan Rasulullah SAW sudah diberikan, ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan kalau mau Jabal Uhud dijadikan oleh Allah apa? Emas, tapi Rasul tidak mau, untuk fasilitas sarana dakwahnya. Jadi kita anak-anak itu menjadi pelajaran buat kita, berdakwah tidak harus menunggu kaya dulu, ada fasilitas dulu, sarana dulu. Ya, tidak harus menjadi kiai dulu, ustaz dulu. Selama kita mampu, yang kita bisanya Iqra, ya ajarkan Iqra. Ya, di rumah mungkin pas begitu rumah azan, keluarga kita masih menikmati tayangan televisi, sampaikan, Ma, Pak, mohon maaf, sudah kumandang azan. Ya, biar adik ikut ke masjid. Sudah dilahap. Ya, insya Allah kan manfaat ilmu yang kita pelajari, hadis yang kita kaji, sehingga insya Allah ya, kelak kita akan menjadi pendakwah yang bisa manfaat di mana saja, untuk siapa saja, selama kita tidak mengharap kepada manusia. Satu hadis lagi, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bainama kalbun yutifu diri yakin, bainama suatu hari kalbun ada seekor anjing. Suatu ketika, bainama suatu ketika boleh, kalbun ada seekor anjing, yutifu yang sedang
itu tawaf. Apa arti itu? Keliling, muter-muter. Birokiyatin yaitu mengelilingi atau mengitari diri. Birokiyatin yaitu sumur. Muter-muter gitu. Kalau orang mengitari Ka'bah namanya tawaf. Ya, jangan kita sebutkan apa tadi? Anjing sedang tawaf. Lele. Kada yaqtulu, kada hampir saja. Ada di dalam Al-Quran yang menggunakan kata fi'il mudhari dari kada. Apa kalimatnya? Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adahum masyawfi. Apa artinya kada? Kada yakadu. Kada fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yakadu. Apa artinya? Hampir saja. Yakadul barqu, hampir saja al-barqu. Kilat, yakhtafu menyambar. Kali ini kada hampir saja. Yaqtulu membunuh. Kepada kalbun tadi. Apa? Al-aqsu, kehausan. Jadi ada anjing yang amat sangat haus luar biasa, ingin mengambil air tapi nggak bisa karena harus turun ke dasar sumur. Ya. Kalau siapa Irwan bisa melompat langsung ke sumur pakai tali begitu. Anjing nggak punya cara itu. Yang melompat ya bunuh diri. Kalau Irwan bisa itu sambil membawa apa namanya itu dalam sumur itu Bapak Irwan al-aqsu, kehausan luar biasa. Id ra'athu baghiyun min baghoya Bani Israel. Id ra'at, id tiba-tiba ra'at melihat. Ra'at melihat. Kembalinya kepada kalbun. Apa artinya kalbun tadi? Siapa yang melihat baghiyun? Baghiyun, seorang pelacur. Min dari baghoya, pelacur Bani Israel, dari kaum Bani Israel atau pezina. Dulu di Bani Israel juga ada so, yang apa namanya itu, sekarang kan di bahasanya itu dihaluskan. Pelacur sekarang apa? Pegawai seks komersial katanya. Wah, mantap namanya. Pegawai apa pekerja? Pegawai apa pekerja? Pekerja. Jadi pelacur itu ternyata pekerja. Pelacur aja. Ya jangan sampai dihaluskan bahasanya. Malah nanti bangsa juga kerja. Ya itu bukan pekerjaan. Itu satu kemaksiatan. Pekerja itu pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah, yang diperbolehkan oleh Allah. Katanya kerja ini sudah ada lisensi loh, legalitas. Ini ada sertifikatnya. Dipasang lagi di sini. WSK. Sehingga Musa lewat, kemudian diambil. Mas, Bang Musa sini, Bang Musa. Mampir, subhanallah. Tapi Musa alhamdulillah bisa, mohon maaf, ini akhirullah rabbal alamin. Musa menjawab, mohon maaf, saya takut sama
Allah, coba cari yang lain. Lewat lagi sholat, diampiri, mas sholat, sini mas sholat juga ngomong. Nanti malam aja ya Pak. Siang-siang saya malu katanya, ya Allah, katanya beda. Nah ini semua akan diuji ya. So ini ada satu hadis yang 7 golongan yang akan dapat naungan dari Allah yang la dillah illa itu. Hadisnya apa ya? Yang gak ada naungan itu diberikan kecuali kepada 7 golongan itu. Salah satu 7 golongan itu siapa? Apakah semuanya? Ini sudah disampaikan. Yang pertama, imamun adidun, imam yang adil. Kemudian syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini seorang pemuda remaja begini yang hatinya selalu mu'allaqun bil masjid. Kesenangannya, kesukaannya selalu memakmurkan rumah Allah. Ini termasuk dapat naungan. Nah, apalagi musa rajin ngepel tanpa pamrih. Karena apa? Melihat itu adalah rumah Allah. Man kharaja adam min baitillah bana Allah baitan fil jannah. Ini menjadi acuan kita, motivasi kita ya anak-anakku. Barang siapa mengeluarkan kotoran sedikit saja dari rumah Allah, maka bana Allah baitan fil jannah. Allah akan bangunkan istana kelak dalam surga. Allahu Akbar. Maka sahabat itu mereka berebut itu. Azan juga rebutan, ingin mendapatkan kemuliaan. Membersihkan juga rebutan. Sekarang rebutan malah rebutan masuk kamar. Karena apa? Tujuannya Allah, bukan karena masjid orang, punya orang tidak. Ini punya Allah, rumah Allah. Bahkan Nabi setiap saat melihat ada sampah satu pun diambil, bukan gitu lihat itu karangan orang, taman orang, jalan orang, melihat bahwa ini adalah buminya Allah. Kalau kita ambil sampah itu dari bumi Allah, yang punya senang nggak? Senang. Boleh jadi itu adalah ridho Allah untuk kita. Suatu amalan kecil yang mampu dan bisa membuat Allah cinta kepada kita, maka akan memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Tapi sesuatu sekecil apapun ternyata yang kita lakukan ternyata mengundang benci Allah, hati-hati. Bisa kita nggak dibangunkan seperti malam, susah sulit kita menghafal ayat-ayatnya. Contoh misalnya gosok sendal teman, itu suatu amal yang dibenci oleh Allah. Bahkan sampai kalau gosok buka sariak, gosok itu seperti mencuri. Dosanya setiap dia pakai, setiap langkah maka dosa, setiap langkah dosa, setiap langkah dosa. Dan itu amat sangat bisa menjadikan susahnya, sulitnya kita menghafal ayat-ayat Allah. Karena melakukan kemaksiatan. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tidak diberikan kepada lil asi, kepada pelaku maksiat. Nanti ulang, tidak diberikan kepada lil asi, kepada pelaku maksiat. Kita taklim sudah kita kaji setiap hari. Ini jangan sampai terulang. Kalau engkau ingin manfaat ilmunya, tahu ilmu itu, kemudian praktekkan, amalkan. Oh, kemarin Abi menyampaikan hadis Rasulullah seperti ini. Tentang bagaimana seorang yang menggosok, memakai sendal teman, itu dosanya luar biasa. Bisa menjadikan hati tertutup. Tidak bisa lagi mengakses hidayah Allah. Akan menyusahkan dirinya, menyulitkan dirinya untuk mendapatkan rahmat Allah. Kok ternyata diulang, dilakukan, ya berarti dia menyengaja untuk jauh dari rahmat Allah. Sudah dibenci oleh Allah, benci pada teman-teman, dibenci oleh sahabatnya. Apalagi kemudian nanti pulang setelah selesai pesantren ada cerita seperti itu, tuduh. Dia cerita sama istrinya, tuduh. Dia tukang gosok dulu di pesantren, nanti itu orangnya itu. Itu. Sampai dijulukin Mas Gosok.
tukang gosok gitu. Ya, jangan sampai ada kesan yang nggak baik setelah kita selesai studi. Buat kesan yang terbaik sebaik mungkin. Bahwa dulu kita di pesantren sering membantu temannya, sering membersihkan asrama, kamar, membersihkan kamar mandi. Ya, semuanya adalah menjadi kembali untuk kita, bukan untuk siapa-siapa anak-anak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Bani Israel, yaitu seorang pelajar dari Bani Israel. Maka nazaat melepas. Siapa pelacur tadi? Muqoha. Muqoha itu apa? Seperti sepatu atau musyah, ya. Apa? Kalau kita baca kita sepatu aja nggak apa-apa. Fastafat, maka turun. Dia melepas sepatunya, kemudian dia turun ke sumur tadi. Lalu karena untuk dengan membawa mukoh, dengan membawa sepatu tadi, maka sakot memberikan minum. Siapa imro'ah tadi, wanita tadi, kepada kalbun, maka gufiro diampuni laha untuknya. Rawi meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Jadi ini hadis Rasulullah itu. Jadi suatu saat ada seekor apa tadi? Seekor anjing yang sedang kehausan, mau mengambil air, nggak bisa, nggak terjangkau, lompat akan jatuh di sumur itu dan risikonya lebih berat. Ya bisa melompat, bisa dapat air, tapi nggak bisa naik lagi, muter-muter. Ternyata dari kejauhan ada seorang perempuan yang perempuan itu ada seorang apa tadi kan? Pelacur. Kerjaannya itu melihat anjing itu kasihan. Coba seorang pelacur itu masih ada hati nurani, melihat makhluknya Allah, bukan lihat anjingnya tapi melihat apa? Itu adalah punya Allah, milik Allah. Dengan sigap kemudian dia melepaskan sepatunya, kemudian dia menuruni sumur itu, mengambilkan air dan diberikan untuk anjing yang sedang kehausan. Ternyata apa? Qalbufirolah. Perbuatan pelacur itu kemudian semua perbuatan yang pernah dilakukan menjadi PSK-nya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah sehingga perempuan ini diberikan cahaya hidayah Allah, bertaubat dari pelacuran itu. Karena apa? Ada satu kebaikan yang membuat Allah suka. Nah ini kita buat ibrah dong. Ini baru ngasih minum seekor anjing. Padahal anjing adalah termasuk binatang yang haram dimakan, najis dipegang. Kenapa dibuat tamsil oleh Rasulullah? Dibuat ilustrasi dengan diperlihatkan oleh Allah
makhluknya ya, ciptaannya anjing ini, seakan Allah mengajarkan kepada kita, ini pun makhluk yang paling buruk sekalipun, ternyata ketika saat kita menolong, membantu, dapat balasan dari Allah. Apalagi yang kita tolong, mohon maaf, ngasih minum ustaz, ngasih minum tetangga, ngasih makan tetangga, ngasih perhatian seekor binatang yang mungkin hina di mata kita pun ternyata mendapatkan balasan Allah Subhanahu yang begitu luar biasa. Pahaman anakku? Ya, maka jangan sampai lewatkan kalau kita memang bisa mampu sekecil apapun, selama itu kebaikan, yakin itu adalah salah satu cara Allah ingin memberikan kesempatan kita melakukan kebaikan itu. Kita lewatkan, boleh jadi nggak ada kesempatan lagi kita. Misalnya perempuan itu kemudian lewat gitu saja tanpa menghiraukan bagaimana keadaan anjing, belum tentu dia dapat hidayah dari Allah. Mungkin sampai matinya dalam keadaan melacurkan diri. Tapi karena perbuatan baiknya itu walaupun dengan seekor anjing, dapat hidayah dari Allah, sehingga wafatnya pun dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ada seorang yang ahli ibadah, tapi sering mencaci, memaki, menghina saudaranya sendiri. Mohon maaf, malah meninggalnya su'ul khotimah. Kenapa? Karena telah menyakiti tidak hanya perasaan saudaranya, menyakiti, menggolimi sahabatnya, bahkan dengan angkuh sombongnya, merasa paling benar, yang lain salah, sehingga nikmat hidayah itu dicabut oleh Allah dari dirinya. Sementara ada hadis yang lain, ada seorang perempuan, dia ahli ibadah. Ini Rasulullah mengabarkan, ahli ibadah, mengurung seekor kucing, dan kucing itu gak dikasih makan, gak dikasih minum, sehingga mati itu kucing itu. Ternyata apa kata Rasulullah? Wanita yang solehah itu masuk neraka. Paham? Walaupun seekor kucing mendapatkan perhatian oleh Allah, maka kita boleh miara kucing, boleh asal dikasih makan. Miara burung boleh. Siapa Rasulullah namanya Umar ya, dia suka miara burung ya, dikasih makan, kasih minum boleh. Yang nggak boleh justru miara anjing, haram hukumnya, karena sudah menjadi dalil nas Quran dan hadis, nggak boleh disentuh, nggak boleh dimakan. Tapi kucing kalau sudah punya tempat, punya kawasan, punya kampungnya, jangan diambil, kasihan, malah terkungkung dia, malah digendong-gendong. Ya saja, nggak usah digendong-gendong, dibawa kemana-mana, udah biar jalan. Oh, dia punya jalan sendiri, punya teman sendiri, temannya juga sejenis dengan dia. Kucing kamu kucing, sakit sama lainnya Saki gitu kan, gendong Saki nggak apa-apa, atau Krishna digendong. Ini kamu kucing kemana-mana, nggak bisa merasakan keasikan kucing itu digendong. Ya kalau kasih makan, nah itu baru kita punya sesuatu yang kemudian daripada mubadir, kasih. Jangan digendong kemana-mana. Boleh jadi kucing itu pun menginjak najis, kemudian pas kita gendong, najis itu menempel ke baju kita, sholat kita nggak sah. Karena saat tadi kucing pas pipis belum ceplok, belum istinja. Kenapa? Karena pipisnya, keeknya itu pun najis. Ketika nempel ke baju kita jadi najis. Paham semuanya? Ya, kalau kesempatan anak-anakku kita bisa bersedekah dengan ikan, bisa bersedekah ngasih minum burung. Banyak kesempatan di pesantren kita, ya. Niatan billahi ta'ala untukmu ya Rabb. Karena apa? Ini makhluk Allah, punya Allah. Kita memberikan sesuatu untuk Allah, karena Allah, untuk ciptaan Allah, maka Allah akan berikan. Jangankan burung, jangankan ikan, jangankan kucing, ngasih minum anjing pun dapat ampunan Allah. Kemudian menjadi pelajaran buat kita, insya Allah dimanapun kita menemukan, ya,
kesulitan orang lain, baik binatang maupun apalagi manusia. Ayo segera tolong. Karena wallahu fi auni abdi, ma damal abdi fi auni akhi. Allah senantiasa akan membantu, menolong kepada hambanya selama hamba itu menolong kepada sesamanya. Insyaallah. Dan manfaat. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.